Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah kajian Isya pada malam hari ini, kita lanjutkan untuk sama-sama kita mengkaji ilmu yang saya betul-betul melihat ini sangat penting untuk kita semua. Wabil khusus penting untuk kita nanti sebagai calon si mayit yang di dalamnya ada hal yang kita tinggalkan, yaitu harta yang diatur oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian dikenal oleh ulama-ulama kita dengan disebut dengan istilah ilmu waris, ya, atau ilmu faraid, atau yang kita kenal dengan hukum waris Islam. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya terus betul-betul diminta untuk membagi persoalan-persoalan waris yang terjadi di masyarakat. Pada hari ini saya sebenarnya diminta untuk menyelesaikan satu kasus waris yang ada di Kalimantan, Pak. Saya minta silsilah keluarganya, dia berikan, nyebut silsilahnya sampai Rasulullah Muhammad, kemudian Khadijah, sampai ke bawah. Wah, ini jangan-jangan orangnya hidungnya mancung, bangsanya Arab ini. Gitu. Saya belum sempat untuk membagi karena kegiatannya cukup padat, tapi pelan-pelan saya coba ingin membahas karena untuk membantu mereka. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan motivasi buat kita. Persoalan-persoalan waris itu terjadi di kalangan kita umat Islam itu karena sudah terjadi pembagian harta yang sesungguhnya ini sudah nggak sesuai ketika masih hidup. Begitu. Saya banyak menemukan masyarakat yang dia bilang, kami nggak ribut kok Ustadz, kami sudah bagi-bagi ketika masih hidup. Saya bilang sebentar dulu, gitu Pak Ibu. Dalam persoalan waris itu bukan kita sekedar membagi harta Bapak Ibu, tapi bagaimana kita menundukkan dalam persoalan pembagian harta itu berdasarkan ketentuan Allah, yang tujuannya adalah agar di kemudian hari itu tidak terjadi konflik. Dalam satu keadaan mungkin tidak ada masalah Bapak Ibu, tapi berjalannya waktu, diam-diam, oh ada yang ngerti. Dia bertanya kepada seseorang, loh kamu bagiannya harusnya lebih besar loh, gitu Pak. Kira-kira konflik gak nanti Pak Ibu? Ya, itu yang menjadi persoalan. Makanya saya menyampaikan bukan sekedar kita bagi kemudian saat ini nggak ada konflik di antara keluarga kita, bukan. Tapi harus betul-betul kita jaga agar di kemudian hari itu tidak terjadi masalah. Karena itu Bapak Ibu, sepanjang pengalaman saya selama 13 tahun sampai sekarang, kalau mereka sudah betul-betul membagi harta peninggalan orang tuanya atau saudara kandungnya atau siapapun, mereka berdasarkan ketentuan waris Islam, itu sudah gak akan ada kemunculan konflik. Tapi sebaliknya, kalau mereka masih
tidak sesuai dalam membagi harta waris, itu munculnya bukan setahun 2 tahun Pak Ibu, tapi 10 tahun, kemudian 20 tahun ke depan, yang itu sudah mulai masuk bukan kepada anak, tapi kepada cucu, kadang kepada cicit. Nah, ini yang harus kita jaga betul. Nah, lalu apa yang menjadi motivasi penting untuk kita? Alhamdulillah, saya sudah menulis juga buku dan saya sampaikan kepada banyak masyarakat, termasuk juga di kalangan akademik. Waris itu bukan sekedar kita membagi, tapi bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi Bapak Ibu, ini mohon diingat, kajian kita selama ini ketika berbakti kepada kedua orang tua kita itu ketika dia meninggal, kemudian kita rawat, kemudian kita selesaikan pemakamannya, selesai. Ada di kalangan mungkin saudara kita, dia gunakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mungkin bagi kita berbeda, ya. Tetapi Bapak Ibu, di situ ada persoalan juga yang harus kita pikirkan dan jarang dibahas. Oh, ternyata kita sebagai seorang anak atau saudara dari saudara kandung kita itu punya hal yang penting untuk membagi harta peninggalan mereka berdasarkan petunjuk Allah. Sehingga saya menyebut berbakti kepada kedua orang tua kita setelah meninggal dunia adalah membantu membagi harta warisnya, termasuk juga nanti kita mengelola harta warisnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu, jadi saya bukan berhenti kemudian dibagi-bagi selesai, tapi terus saya juga berikan kepada masyarakat, kembangkan, kelola harta itu. Kalau dia punya usaha, usahanya dilanjutkan agar betul-betul tetap berkembang. Atau kalau mungkin ada potensi harta itu bisa dikembangkan, dikembangkan, jangan sampai habis. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya melihat ketika mereka nanti dapat harta waris, kalau tidak punya pikiran untuk mengelola harta itu, pasti hartanya habis. Kenapa? Untuk konsumtif, dia untuk beli kebutuhan-kebutuhan pribadi dia, untuk gaya hidup. Padahal kalau nanti kita uangnya sudah habis, kita dapetin uang lagi gampang nggak Bapak Ibu? Nggak gampang, sangat susah. Karena itulah bagi kita orang-orang yang ngerti ekonomi, Bapak Ibu, ini betul-betul saya ingin menyampaikan, kalau ada harta, jangan sampai harta yang kita punya itu tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena kita memiliki modal itu sudah sangat susah di zaman sekarang. Ya, kalau Bapak Ibu di zaman sekarang mengandalkan gaji, kemudian gajinya ditabung sedikit, pasti ada kebutuhan lebih besar lagi, sangat susah. Karena itu Bapak Ibu, saya benar-benar ingin menyampaikan, tolong betul-betul kita sebagai orang tua yang sekarang kita ini masih hidup, Bapak Ibu, saya ingin beritahu rumusnya, bagaimana kita ketika nanti ingin membagi harta kita kepada anak-anak atau orang lain. Bapak Ibu, dalam hadis Nabi, ini PR buat kita yang masih hidup. Kalau kita ingin membagi harta kita kepada orang lain, kepada anak kita, atau kepada istri kita, atau kepada orang tua kita ketika masih hidup, silakan boleh bagi dengan menggunakan instrumen yang namanya hibah. Jadi boleh kepada calon ahli waris, boleh kepada selain ahli waris. Bapak gunakan hibah. Berapa Ustadz batasannya? Hibah batasannya adalah sama dikiaskan dengan wasiat, maksimal 1/3 dari harta yang kita miliki. Ingat Bapak Ibu, harta yang kita miliki, kalau Bapak Ibu sudah menikah, ini mohon, ini PR penting buat kita. Kalau Bapak Ibu sudah menikah, Bapak Ibu memiliki barang itu bukan sendiri, tapi suami dan istri. Jadi nggak boleh sembarangan, harus diskusi. Bolehkah saya memberikan bagian dari harta yang saya miliki untuk saya berikan kepada orang tua saya? Maka diperjelas berapa porsi harta bersama kita. Seperti ini Bapak Ibu,
mungkin di antara kita tidak merasa penting. Kalau sudah terjadi konflik Bapak Ibu, itu baru mulai menyadari, dia buka-buka ilmunya di mana. Saya sering ditanya, bukan di kalangan Bapak Ibu biasa begini, tapi juga di kalangan mereka-mereka yang berilmu, termasuk juga profesor, di mana Ustadz dalilnya? Kan di Al-Quran nggak ada, termasuk di hadis juga nggak ada. Dia bilang gitu. Ya, kalau kita kajiannya cuma sebatas teks Al-Quran maupun hadis, Bapak Ibu, coba kita buka hadis, misalnya Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, yang kemudian akan terjadi keadaan yang nanti sahabat Nabi ini gak akan menemukan jawaban dalam Al-Quran dan hadis. Maka disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, ajtahidur ra'yi, saya akan beristihad dengan sungguh-sungguh kemampuan yang saya miliki untuk menjawab persoalan hukum itu. Gitu Pak Ibu. Nah, kalau kita nanti mempelajari di pondok pesantren, di kampus, itu kita kenal namanya satu materi yang kita sebut dengan bidang ilmu yang namanya usul fikih. Nah, dalam usul fikih kita akan membahas itu. Di samping Al-Quran dan hadis, nanti ada istihad yang di dalamnya ada metode atau pendekatan di situ. Ada ijma, ada qiyas, ada istihsan. Ini dari ulama-ulama kita. Ada sar'u man qablana, ada saduz zari'ah. Nih, ada maslahah mursalah. Ulama-ulama kita sekarang di zaman yang sekarang ini kemudian mengembangkan, termasuk juga ulama kita Asy-Syatibi, dia mengembangkan yang namanya maqasidus syariah, melihat sesuatu itu mana yang masalah primer, mana yang masalah dia sekunder sampai tersier, yang kemudian dikembangkan ada 5 maqasidus syariah sampai begitu Pak Ibu. Nah, sama-sama tahu harta bersama itu Bapak Ibu istihad dari ulama-ulama kita yang melihat bagaimana posisinya kalau ada orang yang menikah di antara suami istri yang dia bertambah harta yang dia miliki, ini milik siapa? Coba Bapak Ibu, jawabannya milik suami. Ibu protes gak? Protes. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan kita di keluarga itu saling support suami istri. Apalagi kalau Bapak Ibu sekarang melihat laundry di mana-mana, jasa untuk bersih-bersih rumah, warung-warung untuk membeli makanan ada di mana-mana. Itu kan sebenarnya bisa menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh istri itu punya nilai. Bahkan kalau Bapak Ibu laundry baju dengan keadaan tertentu, satu baju itu bisa 200.000 itu. Ya memang ada yang 1 kilo, 5 kilo cuma 10.000 nyuci doang Pak Ibu. Tapi bagi mereka-mereka yang berkualitas, saya ingin menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan di dalam keluarga itu punya nilai. Makanya Bapak Ibu, yang dilakukan oleh suami istri di antara kedua belah pihak ketika bertambahnya harta yang dia miliki setelah menikah, ingat, bukan pemberian dari orang tua. Ingat Bapak Ibu, bukan pemberian dari saudara kandung, baik waris maupun hibah, tapi ini hasil dari mereka, suami atau istri. Itulah Bapak Ibu yang disebut sebagai harta bersama. Nah, Bapak Ibu bisa mengenal aktivitas seperti ini, itu nanti dalam kajian ilmunya Bapak Ibu akan mengenal kalau sudah mempelajari ilmu tentang ekonomi Islam. Gitu Pak. Suatu ketika kita ada forum internasional Bapak Ibu, dan saya ikut di dalamnya di Yogyakarta, diundang ulama-ulama seluruh dunia yang mewakili beberapa negara yang terlibat Bapak Ibu, termasuk juga ulama-ulama besar di Mesir yang dia
dari kalangan Al-Azhar, Bapak Ibu, itu kita juga membahas bagaimana terkait tentang posisi harta yang dimiliki oleh mereka suami istri yang menikah. Itu Bapak Ibu. Masya Allah Bapak Ibu, ternyata aktivitas suami istri yang mereka menikah kemudian melakukan sesuatu aktivitas dalam keluarga, kemudian mereka punya harta, yang bertambahnya harta mereka, itulah kenapa ulama kita termasuk sudah dikodifikasi di dalam peraturan kita, baik undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam, itu separuh-separuh ternyata mengacu kepada hadis Nabi. Kalau orang kerjasama di antara kedua belah pihak, maka kalau mereka mendapat keuntungan, dia bagi hasil nisfu 50%, 50%, gitu Pak. Kemudian bagaimana kalau mereka misalnya sudah nggak usah 50%, dia ada perjanjian perkawinan. Ketika menikah dengan suami istri, kan yang bekerja saya. Bagaimana kalau nanti perjanjiannya 60-40? Boleh. Karena dalam akad yang kita kenal dengan syirkah atau musyarakah, bagi hasil itu bisa berdasarkan penyertaan modal kita, bisa berdasarkan kesepakatan. Itu ilmunya Bapak Ibu. Saya kan nggak bawa apa-apa Ustadz. Iya, makanya suami istri Bapak Ibu itu masing-masing bawa keahlian itu. Makanya ada nanti macam-macam syirkah, itu namanya syirkatul a'mal. Jadi bersyirkah di antara dua orang yang masing-masing punya keahlian, satu sebagai suami, satu sebagai istri. Gitu Bapak Ibu. Kemudian dia menjalankan keluarga, karena saking hebatnya keluarga ini, dia bisa nabung, dia bisa investasi. Itu Pak Ibu. Ada juga yang boros Pak, ada nggak Pak? Ada yang sudah nikah, dia meninggalkan hutang, ada nggak Bu? Ada. Karena itu Bapak Ibu, ini mohon dicatat ilmu seperti ini, karena jarang Pak kita mendapat penjelasan di mana-mana. Saya seringkali menangani waris, itu yang tidak diketahui oleh kita terkait tentang persoalan suami istri ini. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon kalau nanti kita sudah menikah untuk membagi harta kita kepada orang lain, karena kita sudah menikah, mohon diskusi dulu dengan istri kita. Karena selama ini yang terjadi, mentang-mentang suaminya bekerja, suaminya pokoknya semaunya aja. Saya nyumbang ke sana, kadang dia ngasih kepada saudaranya, dia diam-diam. Ya kalau nilainya kecil Bapak Ibu, tapi kalau nilainya mobil, emas misalnya, tanah, ya Bapak Ibu, rumah, jadi masalah nggak? Masalah. Ya karena itu Bapak Ibu, ini mohon diingat. Saya juga masih menangani kasus ini, mahasiswa saya, dia juga minta tolong betul sampai nangis Pak Ibu, tolong Ustadz, saya diusir sama nenek saya Ustadz gitu. Saya bilang tenang, saya akan bantu, tapi tolong jawab, saya ingin bertanya, kenapa sampai diusir? Ibu saya sudah meninggal dunia Ustadz. Oke. Bapak masih ada nggak? Ayahnya masih ada Ustadz. Oke. Bapak sudah menikah belum? Belum menikah Ustadz. Nah, saya mulai curiga bahwa ternyata rumah yang ditempati oleh anak ini dengan bapaknya itu pemberian dari orang tuanya si mayit. Nih, makanya Bapak Ibu besok kalau beri, niat yang benar. Kalau hanya menempati rumah itu, ibu bapak bilang, Mas, Mbak, kamu menempati saja ya rumah ini. Ngomong, tolong Ibu, karena jujur kita ini karena nggak pernah mengkaji ekonomi Islam, jadi terkait akad itu biasa-biasa aja. Padahal itu sudah ada pelimpahan
Maka pertanyaannya, apakah dengan seperti itu perpindahan kepemilikan terjadi secara sah atau belum? Itu kan akad, Bapak Ibu. Makanya ilmu ini betapa pentingnya kita di dalam kehidupan ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya bilang ya sudah, pelan-pelan. Nanti saya akan siap datang ke keluarga untuk menjelaskan kepada keluarga semuanya. Yang penting tenang dulu. Dan itu banyak terjadi Bapak Ibu. Saya juga menemukan ada seorang ibu, dia punya 4 rumah, anaknya 4, dia diusir sama anaknya karena menganggap ibu ini sudah mendapat harta pensiunan dari suaminya. Sekarang saya bahas pensiunan dari suami dan istri, Bapak Ibu, itu harta bersama atau harta waris? Ayo, harta bersama. Di mana dikatakan harta bersama? Bapak Ibu harus tahu konsep pensiun. Kalau Bapak Ibu punya pensiun, gajinya Bapak Ibu dipotong nggak? Itu ilmunya, makanya konsepnya ngerti dulu. Kalau kita sudah menikah, setiap yang kita dapat selain waris dan hibah tadi, itu harta bersama. Makanya Bapak Ibu mohon ngerti juga, jangan sampai nanti anak-anak kita juga nggak ngerti, ibunya nggak ngerti, pakai sembarangan, akhirnya dianggap itu sudah diakui mendapat harta waris dari orang tuanya. Makanya saya jujur Bapak Ibu, kalau sudah masalah waris, saya terus terang bekerja keras untuk mensupport seluruh masyarakat tanpa harus saya minta berapa yang saya dapat. Gitu Bapak Ibu. Bahkan kadang saya juga nggak dibayar, tidak apa-apa, uang saya berdakwah. Yang penting saya senang bisa menyatukan keluarga yang bertikai menjadi damai. Yang kedua, tuanya atau saudara kandungnya dimasukkan ke dalam surga. Karena kalau enggak, nanti Bapak Ibu, orang tua kita sama saudara kita itu dimasukkan ke dalam neraka. Itu ayat-ayat tentang waris disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 13, kemudian ayat 14. Itu yang saya sebut sebagai doktrin. Kenapa kita harus membagi harta waris sesuai dengan ketentuan Allah secara keagamaan itu Pak. Tapi secara ekonomi biar adil. Kalau sudah adil itu nggak jadi konflik gitu loh Pak Ibu. Lah kan adilnya nggak sama rata Ustadz. Sama rata itu bukan adil. Kalau adil itu membagi sesuai dengan porsinya. Gitu Pak Ibu. Makanya ketika ditanya, lalu bagaimana Ustadz kalau saya ingin membagi sama rata di antara laki dan perempuan? Gampang, jangan ribut dulu. Ketahui dulu bagian laki-laki itu bagiannya 2, perempuan 1. Berdasar ketentuan Allah di surah An-Nisa di awal-awal itu kalimatnya, lidzakari mislu hadzil unsayain. Sekarang saya tanya yang laki-laki, ridho enggak kalau bagiannya diambil diberikan untuk perempuan biar sama rata? Saya ikhlas Ustaz. Gitu Pak Ibu caranya, bukan diam-diam langsung bagi rata gitu. Jangan, karena Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk bantu orang tua Bapak Ibu. Termasuk saya pesen, kalau ada Bapak Ibu yang sekarang keluarga dari orang tuanya belum membagi harta warisnya, mohon sempurnakan bagian warisnya untuk menyelamatkan orang tua kita. Bagaimana caranya? Berkomunikasi. Jangan takut kalau di situ terjadi konflik. Kalau kita hanya bertanya kemudian dia cuek pertama-tama, enggak apa-apa, karena di situ ada kebaikan. Saya bukan menuntut hak saudara,
tapi saya hanya pingin harta ini betul-betul diberikan kepada orang lain yang berhak agar orang tua kita dimasukkan ke dalam surga. Makanya Bapak Ibu, di surah An-Nisa ayat 9 ini buat kita para orang tua, hati-hati. Allah sudah memberikan ilmunya kepada kita. Para orang tua, kata Allah, wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, hendaklah kamu takut, gitu kata Allah, jika di belakang nanti kamu meninggalkan keturunan yang lemah. Saya kaji dalam kamus, kata-kata di'afan itu ternyata mereka yang tidak bisa berlaku adil. Dalam hal ini nanti jangan sampai anak-anak kita, Bapak Ibu, kalau kita punya harta, tidak mampu membagi harta itu berdasarkan ketentuan waris Islam. Itu sudah dikasih ilmunya sama Allah. Bahkan di kalimat dalam ayat ini Allah sampai menegaskan kembali, wal yattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Jadi dua kalimat kata-kata ketakwaan itu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini jangan sampai kita mengulangi lagi, karena jujur Bapak Ibu, saya merasa prihatin. Bahkan prihatinnya cukup banyak Bapak Ibu, karena terjadinya banyak sekali. Ada mereka-mereka yang menyampaikan, ya Allah Ustaz, dulu tante, paman, itu kalau urunan untuk bantu saudara semuanya geruduk gitu. Saya coba celah Pak pendapatnya, Allah paling karena ada harta warisnya. Enggak Ustaz, bener-bener semuanya mau membantu. Tapi kata keponakannya, saya heran, tapi kenapa sekarang kita pecah di antara saudara, gitu Pak. Sudah saya beri bagian-bagiannya karena dia ini keponakan, saya nggak mampu Ustaz. Ternyata tante sama paman saya lebih milih sesuai dengan keinginannya. Saya bilang, tersenyum, karena ada ulama kita yang menghukumi waris itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu, kalau ada satu yang sudah menyempurnakan waris Islamnya, itu sudah menutup kesusahan itu. Saya merasakan Bapak Ibu, dalam keadaan tertentu di keluarga itu nggak selesai waris itu, karena mereka merasa pokoknya saya nggak terima, padahal sudah waris Islam, sehingga dia bilang saya pokoknya ikut pendapat Ustadz ini. Disinilah yang hati-hati. Makanya saya pesan juga kepada para Ustadz, kalau memang tidak ngerti, bertanya kepada Ustadz yang sudah ngerti, atau serahkan. Saya baru kemarin ada SMS, kata Ustadz ini, saya sedang guyon Ustadz, tolong hubungi aja Dokter Dian. Bilang, Bismillah, saya bilang, saya ikhlas. Yang dari Kalimantan pun begitu Pak, dia rekam, Assalamualaikum Ustadz, dengan nama yang lain Pak. Maka saya konfirmasi, Bu, mohon maaf, apa ini salah kirim? Kalau sekiranya memang ini nggak salah kirim, walaupun namanya bukan nama saya, kalau memang berkenan untuk saya bantu bagi warisnya, saya akan beri kesempatan untuk menyelesaikan kasusnya. Begitu Pak Ibu. Jadi saya ini sekarang hidup ini mencari masalah Pak Ibu, bukan menghindar dari masalah. Kenapa Pak Ibu? Karena ini bagian dari dakwah. Makanya saya berharap Bapak Ibu sekalian benar-benar untuk terus aktif dan rutin, termasuk juga setiap hari Selasa Bapak Ibu. Saya mengampu karena kerjasama dengan Masjid Muhammadiyah di GSI sana, yang saya kira undangan itu diranting juga disebar. Setiap Selasa jam 3:30 sampai jam 4:30 saya online membagi kasus-kasus waris Pak, secara langsung di situ. 1 jam setiap hari Selasa. Saya ingin tunjukkan, ayo saya tunjukkan bahwa waris itu mudah. Ketika ada masalah, saya selesaikan bagiannya. Dalam waktu 1 jam itu selesai Bapak Ibu. Nanti kalau mereka pingin, Ustaz, kita pingin follow up ketemu, ya nanti hubungi takmir, nanti kita selesaikan. Kalau butuh pengacara, nanti kita bantu pengacara-pengacara yang itu betul-betul sudah kita bina.
dia niatnya dakwah, niatnya membantu, yang penting betul-betul sama-sama kita sukseskan persoalan waris ini. Begitu Bapak Ibu. Ya, ini masalah-masalah begini jujur Bapak Ibu harusnya sudah tidak terjadi lagi di kalangan kita. Bahkan saya terus berdakwah, mudah-mudahan mereka yang non muslim itu melirik ilmu ini. Karena kalau nanti di agama yang lain Bapak Ibu nggak ada yang ngatur, maka mereka akan kembali kepada hukum perdata. Kalau ada yang meninggal, maka yang berhak adalah anaknya, sehingga anaknya kemudian dibagi dia sama rata gitu Bapak Ibu. Nah kalau kita dalam Islam sampai ditata Pak, nanti begini bagiannya, di sini ada yang nggak dapat karena ada ini gitu Pak Ibu. Sama-sama ibu saudara, tapi setelah lihat si mayitnya itu ada anak laki-laki, maka saudara nggak dapat berdasarkan hukum waris pertama dulu gitu Pak. Tapi kalau kita cek nanti di surah An-Nisa ayat 8, Allah juga kasih tuh solusi. Ya jangan pelit-pelit amat gitu loh Pak Ibu. Kata Allah, kalau nanti ada pembagian waris, datang karib kerabat, si mayit, anak-anak yatim, orang-orang miskin, gitu loh Pak Ibu. Kata Allah, farzukuhu minhu, bagi dia rizki dari waris itu, gitu Pak Ibu. Itu maksudnya kita harus betul-betul ingat, bisa jadi ada kebaikan orang tua kita ketika masih hidup, itu bantu saudara-saudaranya gitu Pak. Nah ketika saudaranya yang mampu meninggal dunia, maka dia sounding, ada enggak barangkali yang bisa diberikan untuk membantu kami lagi seperti bapak dulu gitu Ibu. Ya di sini mohon jangan sampai kita juga tidak punya kepedulian untuk itu, karena Bapak Ibu sekalian, saya benar-benar melihat Allah mengatur dari banyak solusi permasalahan yang terjadi, itu sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya nanti Bapak Ibu bedah dari surah An-Nisa ayat 7 sampai dengan ayat 14, kemudian ditambah di ayat terakhir di surah An-Nisa yaitu ayat 176. Ya itu sudah lengkap Bapak Ibu. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Nah saya tambahkan lagi Bapak Ibu, kalau kita nanti masih hidup, kalau Bapak Ibu ingin memberi harta, misalnya kita punya yang namanya wasiat. Ingat, hati-hati jangan sampai salah kaprah Bapak Ibu. Ada saya menemukan banyak kasus, bukan satu dua, dia berwasiat untuk ahli waris. Nggak boleh. Wasiat itu ketentuannya untuk selain ahli waris. Nah contoh nih Bapak, kita punya anak laki-laki ya Pak. Ya ternyata kita punya saudara kandung yang dia kita bantu selama hidupnya karena nggak mampu secara skill, dia nggak punya kemampuan, bekerja juga penghasilannya terbatas. Nih Pak Ibu, Islam tuh ngajarin seperti begitu. Kalau besok kita meninggal, dia nggak mungkin dapat waris karena ada anak laki-laki. Bapak Ibu boleh berwasiat. Bismillah, suami istri dia diskusi, nanti kalau saya meninggal harta waris saya tolong berikan wasiat saya untuk saudara kandung saya, gitu. Catatan dalam hadis Nabi, wasiat itu maksimal sepertiga dari harta. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita zakat, infak, sodako, kalau zakat ketentuannya jelas, tapi infak dan sodako Bapak Ibu juga sama, nanti kita kiaskan kepada wasiat, yaitu maksimal seperti. Karena itu Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam itu kalau kita masih hidup sampai kita meninggal, itu kita punya harta 2/3. Itu artinya Bapak Ibu, kita itu seharusnya punya manajemen keuangan atau aset itu.
Ya karena ada di antara kita seringkali kita itu katanya mudah berbagi, ternyata ada kebutuhan tertentu ingin dikenal misalnya. Maka jangan, Bapak Ibu, hati-hati kalau Bapak Ibu memberi sesuatu ada niatan dunianya, hati-hati karena akan jadi masalah. Ya, tapi kalau tujuannya betul-betul karena keagamaan, kita membutuhkan untuk membantu orang lain agar terjadi keseimbangan, tidak terjadi kelaparan, tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang kemudian dia meminta-minta karena nggak ada yang bantu, Pak Ibu. Itu yang menjadi penting bagi kita sehingga ekonomi itu adil. Itu Pak. Ya mudah-mudahan ini menjadi PR kita bersama. Artinya bagaimana Pak Ibu? Ya upayakan kita nabung walaupun sedikit ya. Karena bertambahnya waktu saya melihat kebutuhan ekonomi itu semakin penting. Bahkan Bapak Ibu percaya atau tidak, sekarang orang itu sholat bisa nggak khusyuk kalau ekonominya kurang. Bahkan bisa mudah lebih sakit Pak kalau ekonominya kurang. Ya, karena itu juga ada dalam ketentuan kita dalam agama Islam, kita jangan sampai jatuh pada kekufuran itu, dalam jatuh kepada kefakiran, nggak boleh. Ya memang Bapak Ibu, kalau kita yang baik, saya mencontohkan sebagai anak muda, saya berupaya maksimal, kemudian saya terus belajar mencari kemampuan. Tapi kan tidak semua orang punya berpikir yang seperti itu. Saya jujur Bapak Ibu, kenapa bisa seperti ini? Saya berusaha nggak minta, saya berusaha untuk bekerja keras. Ya belajarnya Pak memang capek. Saya beritahu Bapak Ibu, didik anak Bapak Ibu. Saya ketika sekolah itu bukan aktif di satu organisasi, semuanya saya ikutin Bapak Ibu. Di situ Pak. Dan belajar nggak pernah nyontek, akhirnya apa? Otak terasah sehingga dia punya kemampuan untuk berpikir. Sementara Bapak Ibu, sebagian banyak orang-orang kita itu nggak punya kemampuan itu. Makanya Islam atur di dalam harta yang kita punya ada hak bagi mereka gitu. Makanya Bapak Ibu, saya kalau ada datang di suatu tempat, ada orang menerima karyawannya, ini Ustadz memang tidak punya kemampuan, memang lemah dari segi pikir. Saya bilang terima kasih, Anda masih bisa menerima mereka. Makanya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ke toko atau ke supermarket atau kemanapun ketika menemukan ada pelayanan yang kurang maksimal, jangan Bapak Ibu kemudian maki-maki mereka. Ya Allah, semoga orang ini bisa semakin terampil. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita nggak bisa langsung kasih mereka. Jangan marah-marahin mereka. Ini kita berpikir panjang Pak. Ya belum lagi nanti kalau udah persoalan dendam, berbahaya Pak. Karena ada orang, kita pernah tahu di berita juga, yang mereka akhirnya mohon maaf sampai menghilangkan nyawa tuannya gara-gara dia dihina terus dalam menjualkan dagangannya. Kan baru bekerja 1 bulan. Makanya Pak Ibu, ada kalanya kita mendapatkan karyawan yang dia punya prestasi, tapi ada kalanya kita juga berbagi kepada karyawan yang mereka memang kemampuannya terbatas. Bisa jadi Bapak Ibu, keuntungan itu kadang datang karena sebab kita bantu yang kemampuan terbatas. Ya Ibu, nah, kami di kampus, saya beri contoh Pak Ibu, kalau ada anak-anak yang dia disabilitas, maka kampus kita membuka lebar memberi beasiswa. Nih Pak, di kampus kita nih, sehingga kalau Bapak Ibu nanti ketemu mahasiswa yang dia didorong sama ibunya, atau mahasiswa yang punya keterbelakangan fisik, itu didanai Pak. Itu artinya Bapak Ibu sekarang menjadi anak pintar itu gak ada masalah, karena beasiswa di mana-mana. Ya Bu,
Jadi jangan kecil hati kalau nanti ada anak-anak kita yang punya kekurangan, didik terus, ajarin motivasi. Ya, karena nanti juga ada persoalan waris itu begini, Bu. Ustadz, bagaimana kalau saudara kandung saya ternyata dia tidak punya kemampuan berpikir, Ustadz, seperti layaknya kita? Warisnya bagaimana? Siapa yang mampu nanti merawat harta warisnya saudara kandung kita yang kurang ini? Nih, Pak Ibu, kita harus bantu nih. Saya Ustadz, ya sudah, dicatat. Kalau memang digunakan untuk kebutuhan pribadi dia, silakan. Maksudnya yang saudara yang keterbelakangan mental. Dan saya bilangin, kalau besok saudara kandung ini meninggal pun, hartanya untuk saudara-saudara kandung yang lain. Kenapa? Karena nggak mungkin dia punya anak, karena nggak mungkin menikah, gitu loh Pak Ibu. Nah, disitulah Pak, saya ingin beritahu, baik-baiklah kepada saudara, sesama saudara kandung. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau besok di antara kita ada yang meninggal sebagai saudara kandung, Allah hadiahkan dengan waris, gitu. Karena saya menemukan ada di antara mereka tetap mendapat bagian waris karena baik dia. Dan ada juga sebaliknya, saya nggak mau beri paman sama tante saya. Kenapa? Karena dia nggak pernah baik, gitu. Maka nggak boleh. Termasuk suami dan istri, mohon baik-baik betul. Karena ketika nanti kita sampai kita menjaga keluarga, kemudian terjadi perceraian karena kematian, di samping suami atau istri itu dapat harta bersama, dia juga mendapat hadiah dari Allah, mendapat harta itu Pak. Sementara kita sekarang melihat di keluarga, baru nikah sebulan 2 bulan udah cerai. Sepertinya kita sudah nggak cocok, mencocokinya kurang gitu loh. Lah kemarin waktu sebelum nikah ngapain aja? Makanya Bapak Ibu ajarin anak-anak kita, jangan dihabisin sebelum menikah, gitu loh menurut saya. Nanti setelah menikah jadi bosen, ini menjadi persoalan. Makanya Bapak Ibu, menikah itu ibadah, ini bagian dari sunnah Nabi, ini bagian dari perjuangan kita menggapai surganya Allah. Itu begitu. Ya, tapi ini PR kita bersama Pak. Mari mudah-mudahan kita bisa didik terus anak-anak kita, termasuk kita memberi contoh anak-anak kita semua, ya Pak. Banyakin doa, jangan lupa Pak Ibu, karena lingkungan sekarang ini serba terbuka ya. Dia di rumah baik, di luar melihat situasi yang nggak baik. Karena itulah kita didik anak-anak kita cepat-cepat di rumah untuk menyadarkan anak-anak kita, ya Pak Ibu. Ya, kalau dulu di zaman saya, mungkin sekarang saya usia 40 tahun Pak Ibu, saya masih menjumpai dulu kalau di masyarakat itu masih lingkungannya masih enak, ya Pak. Kalau saya nggak ada uang, main ke rumah paman, saya dikasih oleh-oleh Pak, dikasih bekal. Kalau saya pulang habis kuliah, datang ke rumahnya, ini nak, nanti buat tambahan jajan di kampus atau di sekolah. Kalau sekarang Pak, kayaknya sulit Ibu, ya sulit Pak. Bahkan ada orang minta tolong aja, minta pinjam buat bayar kuliah, pinjam terus, gitu Pak sekarang. Kenapa? Karena khawatir nggak dikembalikan. Padahal kita sama saudara Bapak Ibu, sekalipun nggak dikembalikan, itu bagian kita berbagi kepada saudara kita. Memang butuh perjuangan Bapak Ibu. Saya pun ikhlas, tidak punya banyak uang, karena saya masih bantu banyak saudara-saudara saya, nggak apa-apa. Saya bilang kepada istri saya, yang penting kita doa kepada Allah, pasti Allah limpahkan rezeki untuk kita semua. Kita aja Pak Ibu. Insya Allah nanti kita akan mendapat kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya buka, silakan Pak Ibu. Ada pertanyaan, silakan Pak Deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
Ya, 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 ya. Mm-mm. Ya, ya. Boleh atau tidak misalnya gitu Pak. Ya, ya. Baik Bapak Ibu, saya jawab dari yang terakhir dulu. Ya, kalau kita tidak memberikan mereka karena mungkin saudara kandung ini termahzub atau terhalang karena ada anak laki-laki, dalam persoalan hukum waris memang saudara kandung ini nggak dapat. Tetapi secara sosial, bagaimana kita harus betul-betul bisa melihat untuk melanjutkan budaya berbaginya orang tua kita ketika masih hidup, karena dia punya kelebihan harta sementara saudara kandungnya dia tidak punya kemampuan. Dan saya meneliti Bapak Ibu, kadang di antara kita dalam keluarga itu kadang diberi amanah yang sukses cuma satu orang. Saya sudah menulis buku saya cukup lama sekali, saya sebut di situ, karena itulah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, menjadi yang terbaik dalam keluarga. Tujuannya adalah agar bisa membantu saudara-saudara kita yang lain. Maka dalam persoalan waris Pak, saya tambahkan ilmunya dengan saya menafsirkan ayat surah An-Nisa ayat 8. Karena banyak terjadi Pak, kalau kita nggak ngasih sementara paman bibi kita punya kebutuhan yang selama ini memang dibantu orang tua kita, itu akhirnya paman sama keponakan berantem Pak, nggak akur. Banyak nggak Pak terjadi begitu? Banyak. Saya bilang ya Allah, ayo sini, saya sampaikan ilmunya. Makanya ini saya buka ilmunya Bapak Ibu. Di samping nanti kita membagi harta waris kepada ahli waris, juga ada di sini ketentuan sosial yang saya sebut di dalam riset penelitian saya Bapak Ibu. Ada social fund beside zakat, infak, sodako, wakaf, gitu Pak. Di mana? Di waris itu. Makanya saya sebut Pak, jis wafris, zakat, infak, sodakoh, wakaf, dan waris, gitu. Bahkan Allah sebut bukan hanya saudara kandung si mayit, tapi di sini ada apa? Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Makanya Bapak Ibu, saya kembangkan tuh ilmu waris. Yuk, dalam waris ini kita lanjutkan budaya berbagi orang tua kita yang dulu ketika ada siapapun, ketika dia meninggal kita lanjutkan berbaginya mereka. Karena itu Bapak Ibu, dalam hadis Nabi, harta yang nggak pernah putus, amalan yang nggak pernah putus, itu salah satunya adalah sodakotun zariyah. Sodakoh zariyah. Kalau Bapak Ibu bedah dalam bahasa Arab, sodakoh itu sodakoh, infak, budaya kita berbagi. Zariyah itu mengalir, yang saya sebut dari segi ekonomi sustainable. Artinya ketika kita masih hidup itu berbagi, ketika kita udah meninggal, berbagi itu dilanjutin oleh anak-anak kita. Itu kalau enggak Bapak Ibu, saya seringkali menyimpulkan ternyata anaknya pelit ya, nggak seperti bapaknya, gitu loh Bapak Ibu. Kan kasihan, padahal orang tuanya selalu ngajarin, nak jangan lupa untuk peduli kepada masyarakat. Nah itu Pak deh.
Lalu bagaimana kalau kita nggak beri? Ya nggak apa-apa, tapi kita harus ngerti Islam itu dia sumul Pak, menyeluruh. Bicaranya bukan satu sisi saja. Nah, kita lihat aspek-aspek yang lain. Dan ini kasusnya banyak Pak Ibu, saya beritahu. Kadang saya itu menenangkan juga para keponakan-keponakan. Ya sudah, kalau memang nanti ada harta warisnya sudah dijual sama paman kita, sini saya bantu hitungin ya, kan nilainya sekian. Gimana? Kan sudah dapat harta juga dari orang tua banyak ini. Bisa nggak mengikhlaskan untuk paman bibi kita semua yang kemarin punya kesalahan? Ya sudah Ustaz, nggak apa-apa. Gitu loh Pak Ibu. Banyak Pak Ibu, saya bantu menenangkan kayak begitu. Itu kalau enggak Pak, mohon maaf Pak, sampai hari kiamat itu nggak berhenti konfliknya. Ini yang ngeri Pak. Itu yang kedua. Sekarang kenapa Bapak Ibu di dalam persoalan harta bersama itu menjadi penting dan kita suami itu harus sadar? Karena kebanyakan kita itu ketika menikah suami istri itu nggak ngerti kita ini akadnya apa. Bapak waktu ijab kabul sama istri itu kan sebenarnya qabil tu nikahaha wa tajwizaha, saya terima nikah dan kawinnya, kan gitu. Itu sebenarnya akad Pak Ibu. Makanya ketika kita berakad itu ada yang mengikat, sifatnya mulzim dia kedua belah pihak. Sudah juga saya sering menyampaikan Bapak Ibu, suami bekerja, istri tidak bekerja, asetnya bertambah, maka itu harta bersama gitu. Pertama. Yang kedua, istri bekerja, suami bekerja, ketika bertambah asetnya itu harta bersama. Sekarang sebaliknya, suami nggak bekerja, bukan nggak bekerja, dia kemampuannya terbatas. Saya juga nggak pernah menyebut istri itu nggak bekerja, kemampuannya terbatas sehingga dia hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah saja. Dan saya nggak pernah menyebut istri itu nggak bekerja. Hati-hati Pak Ibu, merendahkan kita kalau kita tidak ngerti ilmunya. Suami tidak bekerja, istri yang bekerja. Mungkin Pak, kita diberi kelebihan oleh Allah sebagai seorang istri, kemudian kita mudah mendapat pekerjaan. Hati-hati, jangan sampai merendahkan suami. Pesan saya, karena mulai banyak kejadian peristiwa yang terjadi perceraian gara-gara akhirnya istri ini merendahkan suaminya. Saya pernah menangani kasus Pak, suaminya akhirnya, ya Allah Ustaz, saya nggak tahan Ustaz, saya seperti babu direndahkan. Saya mau pisah tapi saya nggak enak sama anak-anak, saya kasihan. Saya bilang Pak, sepanjang Bapak berpikir positif dan terus menenangkan diri Bapak, Allah akan ridho apa yang kita lakukan. Tapi kalau pada akhirnya nanti istri Bapak menceraikan Bapak, Bapak akan diberi bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah, saya menenangkan aja Bapak Ibu. Karena kalau kita mau kuat-kuatan, masalah. Makanya Bapak Ibu, yang terjadi masalah kita saat ini itu di antara kita suami istri enggak berupaya mempertahankan bahtera kita itu. Kalau kita bicara bisnis Pak, di antara kita itu enggak menjaga bisnis kita gitu loh Pak. Itu sayang, padahal bertambahnya harta itu bagi hasil itu. Nah ilmunya ini enggak ngerti Pak gitu. Ya mudah-mudahan ini benar-benar bisa dipahami oleh kita semua. Jadi sekali lagi, siapapun yang sudah menikah Bapak Ibu, tolong menyampaikan musyawarah kalau kita mau berbagi. Sekiranya misalnya contoh, Bapak Ibu pernah nggak sering ketemu kejadian masalah di keluarga, terjadi konflik gara-gara apa? Wong dia kalau ngasih bapaknya curah-curah Ustaz, giliran saya ngasih orang tua saya di empet-empet Ustaz. Terjadi nggak Pak? Banyak Pak Ibu. Saya bilang ya Allah, wong saya pernah menangani orang bekerja di perusahaan BUMN,
dia punya jabatan Pak, gajinya besar, mau cerai. Tolong Ustadz bantu kami. Ya sudah, saya akan datang ke rumah, saya akan tenangkan, saya dudukkan berdua. Masalahnya apa sih? Iya Ustadz, saya bukan berarti nggak mau ngasih, lah minta terus ya Ustadz, saudaranya. Bu, memang kadang kita itu yang namanya orang minta karena dia belum cukup, minta lagi nggak Pak? Pasti. Coba kalau kita pikir positif, ya sudah, barangkali dana zakat sosial kita masih untuk kebutuhan ini terus. Saya pernah sama istri itu Bu, benar-benar kehabisan dana karena sudah harus kebagi semua dananya. Akhirnya saya kegiatan di luar, kemudian ditelepon, Assalamualaikum Ustadz, saya lupa gitu Pak. Jadi ada satu perusahaan yang pernah saya bagi warisnya. Saya mohon izin Ustadz, minta nomor rekening gitu Pak. Ya Allah, persis Pak, saya dapat ditransfer seperti yang saya butuhkan nilainya. Itu artinya Pak Ibu, kalau kita baik, kalau kita sering mudahkan orang lain, Allah mudahkan kita. Cuman memang kadang-kadang prosesnya, ya Allah, kok tiba-tiba kebutuhan banyak gitu. Keluarin lagi tabungan kita, Pak, berkurang lagi. Ya sudah, kan kadang Bapak Ibu merasakan hidup kadang kurang, nanti cukup, ya Pak. Kurang lagi, nanti cukup lagi. Lah itulah hidup. Kalau Bapak Ibu nanti tidak begitu, itu Bapak Ibu namanya menimbun. Kalau Bapak Ibu menimbun harta yang nanti tergolong orang yang dia nanti seperti korun, maka Bapak Ibu kena masalah, termasuk juga masalah ekonomi. Maka Bapak Ibu berbahagialah dan tersenyumlah ketika masih bisa membantu orang lain. Kenapa? Karena harta itu berputar, nggak boleh mandek. Itu yang harus tahu Ibu. Ya, sepanjang memang kita mampunya sedikit, sampaikan, Mas, saya mohon izin, saya bantu segini dulu ya. Mohon doa, semoga Allah barokahi rezeki kita. Udah gitu aja. Kira-kira mulia nggak Pak? Ya saya pesan, ya saya pesan Bapak Ibu, ya. Ini bukan mimpi Pak, bukan. Ini memang harus kita lakukan. Karena terus terang Bapak Ibu, saya sebagai anak muda juga terus berdakwah dalam keluarga, dalam persoalan begini. Anak-anak juga gitu Pak, saya didik. Nah, kalau memang ada kebutuhan, tolong betul-betul sesuaikan agar rezekinya Abi ini dibarokahi oleh Allah. Saya bilang gitu Pak. Gimana Bi, ada gitu lagi? Ya sudah, pokoknya tempatkan pada tempatnya ya, gitu Pak. Nah, contoh Bapak Ibu, ini air, misalnya setetes Pak, air ini saya buang, mubazir kan? Ya, tapi ketika ini saya minum Pak, sampai habis, mubazir gak? Itu rumus rezeki Bapak Ibu. Maka rezeki itu ketika dia tepat penggunaannya, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi ketika dia nggak tepat, maka Allah akan inna azabi lasyadid. Itu surat Ibrahim tuh, la in syakartum la. Makanya saya terus bilang, intinya support saja. Kalau kita kurang, ayo semangat Abi, ada Allah, gitu loh. Itu tugasnya istri, bukan kurang terus. Bener Pak, saya kalau udah bicara masalah keluarga itu, aduh, ilmunya itu di situ sebenarnya. Coba kadang kita tadi Pak, iya, ya Bu, sama suami juga begitu. Ayo, ya, ada doa Bapak Ibu. Saya juga sedang minta sama istri saya, tolong ingatkan saya kalau nanti setiap malam saya pingin doa, Allahumma inni as'aluka, gitu Pak, khairun
ya Pak, khairaha wa ma fiha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku mohon padamu ya Allah kebaikan yang ada pada istri kami dan semua yang melekat kepada istri kami, gitu Pak. Wa a'udzu min syarri, dan aku berlindung dari keburukan yang melekat pada istri kami. Tuh Pak Ibu, bahkan dicontohkan di sini Pak, dan dada kanan kirinya dipegang, boleh kanan boleh kiri, sambil doakan. Ini biar mesra Pak Ibu. Walaupun kadang memang kita berat ya Bu, emosi, saya bilang minta maaf kalau sekiranya kadang saya berlebih terus begitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kunci rezekinya di situ. Coba kalau Bapak Ibu berjalan bisnis, saya beritahu nih Bapak Ibu, dalam bisnis, kalau bisnisnya bertengkar terus, untung nggak itu usahanya? Tapi kalau dia benar-benar dia saling support, dia bisa menata konflik-konflik yang terjadi, ya Pak, berhasil nggak? Dan Bapak Ibu harus tahu, orang kalau sudah berhasil bisnis itu rata-rata 20-30 tahun. Maksudnya kalau besok kita punya harta waris dari orang tua, kita syukurin, jaga itu hartanya, jangan sampai habis. Karena orang tua kita itu bekerja itu sudah puluhan tahun Pak. Bapak Ibu harus punya motivasi ya. Saya membagi waris, ada ahli waris Pak, kalau dia nyumbang emas itu bukan 1 gram 2 gram, 1 kilogram emas itu 24 karat Pak. Ya Ibu, saya bilang ya Allah, kita pingin punya kelimpahan begitu. Ya, itu gitu ya Pak ya. Nah, yang terakhir tadi terkait tentang, nah, bagaimana hukum orang tua? Bapak Ibu, saya beritahu jawabannya. Kebanyakan kita, termasuk ustadz-ustadz kita, kalau menjelaskan waris, yang dikaji ayatnya hanya ayat 11, ayat 12, dan ditambah 176, termasuk hadisnya juga. Berapa sih bagian suami, berapa sih bagian ibu, bagian bapak, bagian anak laki-laki, bagian saudara kandung. Ternyata ayat-ayat waris itu runtut Pak, dari ayat 7 sampai dengan ayat 14. Nih Bapak Ibu, saya beritahu cirinya. Di ayat 13 itu Allah tutup dengan kalimat penegasan, tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan yang mana? Waris itu. Kalau ada yang meninggal, ibu bapaknya mendapatkan masing-masing 1/6, itu di surah An-Nisa. Kalau ada satu anak perempuan dapatnya 1/2, itu di An-Nisa ayat 11. Gitu Pak Ibu, itu ketentuannya. Istri atau suami, ketika suaminya meninggal, maka istri mendapat bagian 1/4 ketika tidak ada anak. Kalau ada anak 1/8. Sebaliknya, suami mendapat bagian 1/2 ketika istrinya meninggal tidak ada anak, dan dapat 1/4 ketika istrinya meninggal ada anak. Gitu Pak. Itu di An-Nisa ayat 12. Termasuk ada saudara kandung seibu, itu disebutkan juga oleh Allah. Nah ini Bapak Ibu, sampai ada saudara kandung seibu itu, waduh, itu luar biasa loh Bapak Ibu. Saya juga banyak menemukan ada juga kasus saudara kandungnya seibu Pak. Ya karena ibunya itu dia bapaknya, ibunya dia menikah lebih dari satu laki-laki, misalnya udah meninggal bapaknya, udah nikah lagi dengan bapak yang lain gitu Pak, atau bapak sambung gitu. Terjadilah nanti potensi saudara seibu Pak. Ya itu, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya terus terang Pak, sepanjang saya menangani kasus-kasus waris, itu jawabannya sudah disebut semua sama Allah. Nah di ayat itu kalau kita tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu Pak. Dalam hal ini dia betul-betul menganut, membagi warisnya berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya itu. Yudkhilul jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka sebaliknya Pak, di ayat 14, dan siapa yang bermaksiat
dan dia tidak mau menggunakan ketentuan Allah, yudkhilun nar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang itu saya sebut ada doktrin kewarisan dari Allah yang nggak banyak dikaji oleh kita. Tapi alhamdulillah Pak, dengan bertambahnya waktu sekarang banyak yang ahli warisnya mulai sadar. Tolong Ustadz bantu kami, ya walaupun awal-awal kadang-kadang biar dia dapat bagian warisnya, nggak apa-apa, itu bener. Tolong Ustadz gitu. Karena saya juga baru-baru ini Pak mau menemukan kasus, setelah saya hitungkan, karena dia gini Pak, ada saudara beda bapak tapi ibunya meninggal, jadi sehingga ketika ibunya meninggal karena ibunya punya harta, maka menjadi saudara satu ibu, jadi saudara kandung, semua dapat Pak. Ternyata yang beda bapak dia bagi-bagi Pak, 75 juta, 76 juta. Ada yang tidak berhak harusnya dibagi juga 60 juta. Akhirnya Pak, setelah saya bagi warisnya menurut waris Islam, bagiannya nggak sesuai. Nah bapak yang baik ini ternyata bagiannya lebih besar, tapi saya tenangkan adiknya, ibu tenang aja, bagiannya akan ditambah oleh bapak. Saya bilang, bapak ikhlas ya, saya ambil bagiannya untuk diberikan kepada ibu. Saya ikhlas Ustadz, wong adik ini adik saya kok, gitu Pak. Selesai dia. Sekarang yang beda bapak Pak, bagiannya lebih besar. Nah saya beri contoh, ayo kita tantang sekarang, mau nggak yang mata jelalatan ini mau bagi haknya untuk saudara tadi, dari istri dari saudaranya meninggal tadi itu. Sampai sekarang Pak Ustadz nggak ada jawaban-jawaban gitu. Ini nih Pak, makanya hati itu nggak bisa dibohongi Pak. Kalau pelit ya pelit. Ibu ya, hati-hati Ibu, Allah Maha tahu. Karena itu nanti di ayat 10 Allah sampaikan, dan siapa yang memakan harta anak yatim yang itu secara zalim, maka dia seperti memakan dalam perutnya api neraka yang menyala-nyala. Karena itulah Bapak Ibu, kita nggak boleh sembarangan mengambil hak orang lain di dalam persoalan harta. Itu Pak, insya Allah di mana kitabnya, ada di buku saya, sudah saya tulis Pak. Ya, artinya kalau orang tanya mana referensinya, nih referensinya, termasuk dalam persoalan waris saya sudah membuat buku agar ini betul-betul bisa menjadi bukti bahwa kita punya kemampuan di dalam persoalan waris. Dan termasuk Bapak Ibu, ilmu ini saya abdikan untuk membantu masyarakat yang itu berjalan sudah lebih dari 10 tahun Pak Ibu, dan itu bisa menjadi satu bukti bahwa kita terlibat langsung, bukan hanya teori gitu ya Pak De ya. Saya kira ini sudah jam 8, mungkin satu lagi kalau mau Pak, sampai setengah 9 cukup ya. Kalau sebelum meninggal itu namanya ngakal-ngakali waris Ibu. Waris itu kalau ada yang meninggal, itu surah An-Nisa ayat 7. Sebelum meninggal kalau kita mau bagi tadi boleh menggunakan hibah ya Pak, infak, sedekah, wakaf, wasiat, silakan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau bagi anak-anak atau orang tua kita, tolong gunakan hibah, jangan wasiat ya. Karena saya pernah membatalkan wasiat ratusan hektar Pak, tanah di Kalimantan, karena salah dalam berwasiat. Karena tujuannya apa? Agar dia dibolehkan nikah lagi sama anak.